pertama kali masuk banker, kita jadi sales, canvassing gitu kan, sama Mas Sajid juga gitu kan. Kebongkar ya. Udah tahu lah gimana kan waktu kerasnya Jakarta Oh, iya, itu kan. iya. Kita jadi sales door to door, ketok-ketok pintu Iya. gitu kan. Jadi ya dari situ kita bisa belajar ketemu orang gitu. Ya alhamdulillah dari situ move ke tempat yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMI Podcast, proses di balik sukses. Seperti biasa di AMI Podcast selalu membicarakan, ngobrolin tentang orang-orang yang udah sukses, ngobrolin bagaimana caranya atau prosesnya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Nah, pada sesi kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang banker, masih muda, energik, luar biasa, dan saat ini dia sudah menjadi seorang branch manager di Kota Jepara. Untuk selanjutnya, kita akan perkenalkan dia adalah Mas Rian. Mas Rian ya, panggil Mas Rian apa Rian aja deh. Di Jepara sih Akbar. Akbar ya? Akbar. Kalau di Jakarta Rian ya? Iya. Nah, Jakarta mana dulu nih? Kan ada dulu kan sebelumnya kan Rian. Nah, sebelum panjang lebar, saya pengen nanti beberapa waktu nanti kita akan membahas atau membicarakan tentang bagaimana proses lu yang tiba-tiba menjadi seorang branch manager dengan instan. Menurut gua ini instan karena teman-teman kita nih. Nah, karena ini kan kita teman ya. Sebenarnya dia teman-teman kita dulu. Dia meniti sama-sama di Jakarta, tapi dia yang luar biasa. Nah, semuanya kan semua jalannya yang berbeda. Nah, karir dia yang luar biasa. Oke, kalau gitu kita pengen kenalan dulu. Nah, kan tadi panggilannya ada Rian, ada Akbar. Nama lengkapnya siapa nih kalau boleh tahu? Biar orang tahu. Nama lengkap dong. Nama lengkap Muhammad Riananda Akbar. Riananda Akbar ya. Latar belakang. Latar belakang lu apa sebenarnya? Iya, Pak. Sebelum banker, jadi pendidikan dulu. Ya pendidikan sih S1 ekonomi di Jakarta. Tadinya juga sebenarnya nggak mau masuk banker, mau bisnis di bidang musik gitu. Tapi ketika kita dapat ijazah ya kita coba di suatu perusahaan lah gitu ya. Jadi ya ketemu tuh pertama kali masuk banker, kita jadi sales, canvassing gitu kan, sama Mas Sajid juga gitu kan. Kebongkar ya. Udah tahu lah gimana kan waktu kerasnya Jakarta itu kan. Kita jadi sales door to door, ketok-ketok pintu gitu kan. Jadi ya dari situ kita bisa belajar ketemu orang gitu. Ya alhamdulillah dari situ move ke tempat yang lebih baik gitu ya. Jadi semuanya ya sebenarnya semuanya itu harus dalam singkatnya itu kita harus mau intinya. Mau berusaha, terus mau keluar dari kotak gitu. Jadi istilahnya kita nggak melulu di situ ya. Kalau yang saya lihat di dunia banker itu, kalau orang udah sukses di satu produk, dia kan pasti di produk itu terus gitu ya. Kartu kredit terus gitu ya. Jadi kalau nanti ketika dia jadi pimpinan, apalagi dia jadi sebuah pimpinan kepala cabang, itu pasti targetnya banyak. Nggak cuma sekedar kredit atau yang kredit cash ya, yang seperti kayak pinjaman loan ya, loan kayak gitu. Luar biasa ya. Dari saya menarik dari tadi ini, emang benar yang dikatakan bahwa memang benar-benar beliau ini dari nol, benar-benar dari zero, start from zero to hero. Dari sisi karir ini, lu lulus kuliah, emang lu ketika fresh graduate, lu emang kerja di suatu bank itu, apa memang lu sebelumnya udah kerja di company yang lain gitu? Apakah memang di bank itu lu coba-coba lah, udahlah daripada gue nganggur misalkan di Jakarta kan susah banget cari kerjaan. Nah, apakah itu? Ada beberapa pertanyaan tadi.
Apakah karena lu takut nganggur, udahlah gue kerja seadanya, satu. Yang kedua, lu emang pengen mencoba menjadi seorang banker, gitu kan? Banker apapun lah itu job desk-nya lah ya, mau sales mau apapun lah, anything lah pokoknya. Yang ketiga, apakah lu emang ini kebetulan? Kan ada 3 tadi. Emang lu gak ada kerjaan, ya udahlah nggak apa-apa, karena keadaan. Terus ya itu tadi. Ya pasti kalau misalnya kita baru lulus ya, fresh grad, pasti kan kita harus membanggakan orang tua ya, gitu kan, dengan ijazah, dengan IPK, kuliah mahal gitu kan. Mau nggak mau, gimana caranya nih ijazah ini harus kita buat jadi menghasilkan gitu ya. Jadi ya kita lamar di suatu company, ya alhamdulillahnya keterima di bankers yang benar-benar saya mulai dari nol gitu. Jadi istilahnya ya kita dari bawah dulu sebelum kita punya karir yang cepat. Keuntungan di sales itu ya semua bicaranya pakai angka gitu loh. Jadi kalau kita ada angka, ya kita ada insentif, kita ada angka, ya kita ada karir gitu. Jujur dari dulu saya pun juga nggak suka ngelihat orang yang kantoran gitu ya. Office hour dari jam 8, dia sampai jam 5 gitu, cuma cari muka sama bosnya gitu kan, cuma gitu-gitu doang ya. Saya juga jenuh kalau misalnya kerja kantoran. Saya lebih suka kerja yang di lapangan. Karena gitu. Kan membosankan ya. Kalau kayak gitu. Tapi kalau orang di sales atau di marketing itu kan lebih banyak berinteraksi, ketemu dengan orang-orang baru gitu kan. Artinya kita juga ada mental ketika ditolak tuh gimana reaksinya. Banyak pelajaran yang didapat, bener nggak? Betul. Gitu. Pertanyaannya nih, tadi kan karena fresh graduate. Berarti memang pure ketika lulus dari kuliah, lu langsung masuk ke banker situ ya? Berarti belum kerja dimanapun, di company manapun ya? Belum ada ya? Berarti lu lulus kuliah nyebar CV atau memang lu udah langganan dengan kakak Lina Job Street ya pastinya. Nah, apa dari Job Street ya dapetnya? Enggak sih, itu karena referral. Kita sebar CV lewat email, browsing gitu kan, terus dipanggil. Awalnya juga kan di perusahaan banker itu juga kita pakai tenaga kerja outsource kan. Jadi ya di situ ada perjanjiannya, kalau performance kita bagus gitu kan, kita bisa jadi karyawan gitu. Ya mungkin Mas Ajib tahu lah gimana susahnya jadi karyawan banker gitu. Menarik sekali nih. Jadi dari outsourcing, jadi nggak cuma ngelihat sekarang menjadi seorang BM atau branch manager di salah satu bank Korea ya. Kita nggak boleh nyebut namanya. Kita cuma nyebutin asalnya aja, boleh ya. Nah, mungkin branch manager nih titelnya apa mungkin perlu dijelasin. Ya nanti itu ini masih belum. Kita masih ngulik histori dulu nih. Dulu ketika di banker tadi udah ngomongin ya, saya menjadi seorang banker dan di situ jogetnya seorang sales. Nah, itu dari bank mana? Bank plat merah atau bank swasta, katakanlah let's say bank swasta. Let's say bank asing. Nah, itu bank dari mana? Ini kan harus jelas dong. Ya pastinya kalau kita mulai ya dari bank swasta ya. Terus juga yang saya lihat dimanapun kita bekerja, walaupun ada bank BUMN juga gitu kan yang katanya bisnisnya menjanjikan, bonusnya, tetap pada dasarnya perusahaan itu melihat angka dan performance gitu. Jadi kalau kita punya angka performance, mau di swasta mau di bank BUMN juga pun, kita pasti akan berhasil. Gitu sih. Ya? Itu kita bicara performance dan angka itu lebih real di lapangan. Berarti Anda ini bangga dong jadi seorang sales. Artinya apa? Kan di luar sana orang takut. Aduh, kerja sales nanti nggak target gimana ya? Nah, ini sebenarnya ada tips juga nih. Sebagai seorang tips itu kan nggak mungkin dong instan kayak mie instan, nggak mungkin juga dong. Lu pasti ada prosesnya tadi kan. Lu gimana lu bisa ngejar achievement dulu nih, achievement target, kemudian lu kan pasti kalau achievement target otomatis lu kan naik level, bener nggak? Nah, itu diceritain dulu, jadi gimana prosesnya kayak gitu kan, biar orang tuh tahu gitu kan,
di sales tuh kayak kan orang taunya kan, aduh sales, aduh nanti kalau gue diajar bos gue gimana ya kan gitu. Orang pasti negatif kalau memandang tentang sales. Buktinya lu bisa mencapai karir lu sebagus ini itu kan dari sales juga dong. Nah itu gimana? Ceritain dong level-level yang lu achievement lu dapat apa aja ketika waktu itu gitu. Ya, yang waktu itu pertama mungkin namanya seorang fresh grad itu sebenarnya yang perlu dibuktikan hanya kerajinan ya. Kerajinan, komitmen dan ulet itu ya. Jadi kalau ketika kita ketemu nasabah itu meyakinkan kita karena kita ini memang tidak bohong gitu loh. Dan kita juga nggak boleh menjanjikan suatu apapun gitu ya. Jadi istilahnya ini produk walaupun kita kecapnya sama gitu ya, semua pasti bank bilangnya kecap itu nomor 1 gitu kan. Tapi istilahnya kita punya nilai plusnya di situ. Jadi kita tanya dulu kebutuhannya dari konsumennya apa, mungkin di situ baru kita masuk untuk prospek gitu. Jadi istilahnya, dan itu pun nggak mudah ketika dia tolak itu ya, balik lagi seorang fresh grad yang sejati itu ya dia harus ulet, harus berani capek, harus berani terjun langsung, ya dia harus benar-benar memahami produk gitu sih. Kalau dia nggak punya sense dari produk itu sendiri susah gitu. Minimal satu kata dulu deh, ulet dulu. Gitu. Jadi. Tapi knowledge produk harus juga dong pastinya. Jadi nggak cuma ulet doang kan. Jadi kan setelah itu kan ada knowledge produk juga. Iya, pasti. Gitu ya mungkin itu nanti kita banyak training ya. Pastilah. Jadi levelnya pertama lu berkarir di banker. Lu sebagai apa dulu, terus kemudian lu naik hingga lu jadi karyawan ya kan. Setelah karyawan lu tiba-tiba lu loncat ke bank lain nih. Di bank lain kemudian lu ngawalin dari karir mana, dari apa dulu, terus kemudian hingga lu saat ini. Nah itu prosesnya seperti apa tuh? Mungkin momen yang nggak bisa saya lupain itu ketika kita jadi karyawan di bank itu tetap kita harus menjaga konsistensi performance tadi gitu ya. Jadi ketika kita jadi karyawan di bank, kita punya ibaratnya produk di tempat lain, di bank lain itu yang lebih bagus dan tidak monoton dari segi kredit, itu kita harus ambil. Dan yang jelas itu pasti juga ada jenjang karirnya juga gitu. Jadi jangan sampai setelah kita jadi karyawan yang tadinya dari outsource gitu kan, ya pas setelah kita jadi karyawan ya udah kita nggak punya apa ya istilahnya nggak punya semangat lagi. Justru salah gitu loh. Kalau menurut saya ketika kita jadi karyawan, ketika kita punya challenging produk lain, justru itulah kesempatan kita buat menuju ya kesuksesan. Gitu ya. Jadi banyak orang yang sulit buat dia keluar dari kotaknya. Jadi dia tidak memilih produk lain. Makanya gitu. Itu harus lebih kayak zona nyaman gitu ya. Iya, gitu lebih jelasnya gitu. Menarik sekali. Jadi kayak artinya tadi lu mengatakan bahwa kalau misalkan kita achievement, at least karir juga ngikut dong. Iya. Kan pasti dong. Kita karir ngikut, kemudian menjadi seorang karyawan atau permanent staff lah. Nah kemudian setelah lu menjadi seorang permanent staff atau karyawan yang tadi dari outsourcing kemudian lu menjadi seorang staff. Nah, lu pindah ke bank mana lagi? Apa yang membuat lu tertarik? Padahal di situ kan lu udah nyaman nih. Gaji gede, insentif gede. Udah secara finansial lu kan udah settle nih. Udah dapet lah insentif. Mana ada bank yang lain? Waktu itu kan kita agak sombong ya, gitu kan. Mana ada nih bank mana yang mau ngasih insentif kita segede ini gitu kan. Gak apa-apa kita capek ke bandara, gak apa-apa kita harus cari payroll kemana-mana, ya kan? Masih ingin gak itu? Itu kan sebenarnya itu membangun apa namanya zona nyaman sebenarnya. Tapi secara karir ya juga nggak bagus-bagus amat karena kan kita akan di bank terus akhirnya kita nggak tahu di bank yang lain kayak gimana gitu kan. Pada intinya sebenarnya sama. Nah, apa pikiran lu waktu itu tiba-tiba lu memutuskan resign padahal lu habis merit ya kan? Padahal lu kan habis merit, lu butuh namanya uang. Ya kan? Lu butuh uang. Habis merit kan pasti pengeluaran banyak dong. Nah,
Iya. Terus tiba-tiba lu ngajuin resign. Saya juga kaget dulu. Gue kaget, bener serius gue kaget. Ini orang nekat banget habis merit tiba-tiba resign. Dan yang dipikirin lu apa waktu itu? Ya pertama balik lagi dari zona nyaman tadi ya. Jadi ketika kita udah di atas itu justru itulah kesempatan kita untuk keluar lagi gitu loh. Jadi jangan sampai ketika performance kita di bawah malah kita keluar, pasti nilainya jelek. Ya kan? Kalau kita di atas kita keluar pasti nilai kita lebih mahal. Oh jadi jual daya jualnya itu ya gitu. Jadi istilahnya ketika kita lagi di atas, perform kita lagi bagus gitu. Jadi kita harus pindah ke tempat yang kita belum kuasai gitu loh. Jadi itu challenge-nya di situ, dan kalau berhasil kan lebih bagus lagi. Bagus lagi ya. Gitu. Jadi gitu. Ini ada tip baru nih. Jadi bagi orang-orang yang ketika udah nyaman di di saat ini lu kerja gitu, lu nyaman. Justru lu pindah, bener nggak? Betul. Di saat lu lagi nyaman-nyamannya, lagi bagus. Karena apa? Ketika lu namanya seorang sales atau seorang marketing, apapun itulah, profesi apapun itu, ketika lu nyaman pasti kan roda berputar dong. Fluktuatif juga dong, pasti akan ada turunnya juga. Nah bener nih kata-kata ini tip banget. Jadi ketika lu lagi nyaman-nyamannya, bukan lagi sayanya lu tinggalin, bukan gitu ya. Artinya lu lagi nyamannya, lagi bener-bener bagus, value lu bagus, dijual bagus, ya udah lu move, indah, bener gak? Kayak gitu. Jadi itu. Dan akhirnya lu menjadi lu akhirnya jadi ya waktu itu resign, lu akhirnya pindah di Bank Korea. Dan akhirnya sampai saat ini lu menjadi seorang branch manager di Jepara, bener ya? Gitu. Nah, lu mengawali kali dulu. Tip lagi nih. Lu proses lagi. Ketika lu mengawali karir di bank yang berbeda nih, pastikan dengan lingkungan yang berbeda. Lu punya strategi apa supaya lu bisa naik karir lu, bisa sama lah, bisa stabil lagi seperti yang sebelumnya di bank Amerika lah ya. Makanya kita berani ngomong kalau insentif bank mana yang berani bayar insentif seperti Amerika kan gitu. Nggak ada memang gitu kan. Cuman yang itu sebenarnya bikin kita tuh malas untuk pindah, makanya malas untuk move on gitu juga. Makanya akhirnya kita juga terbentuk zona nyaman di situ gitu kan. Nah, gimana tuh, ceritain dong. Lu strategi apa ketika lu udah pindah yang lu lakuin? Ya paling waktu di salah satu bank Korea ini jujur saya lebih suka sama kinerja dan sistemnya ya, lebih terarah gitu. Jadi atasan pun, leader kita orang-orang Korea itu mensupport sekali orang-orang yang seperti kita yang mau bekerja dan mau menghasilkan angka, performance itu benar-benar disupport gitu. Jadi dimanapun kita kerja, dimanapun kita berkarir gitu ya, semua itu didasarkan oleh angka dan performance. Jadi kalau jujur dari dulu juga, gue bukan tipe orang yang di kantor cari muka sama bos gitu kan, tiba-tiba diangkat gitu. Jujur kalau kantoran gitu sih itu bukan tipe gue banget. Nah gitu. Ini boleh dilihat nih orang begini tuh. Istilahnya orang yang cari-cari muka di kantor gitu kan, supaya ngejelekin orang lagi itu parah banget ya. Pokoknya ya gitulah. Gitu ya. Pokoknya yang lain gitu-gitu. Yang lain mah nggak ada apa-apanya gitu lah. Iya. Namanya jilat. Jadi makanya kalau kita mau bukti ya bukti dengan angka, dengan penjualan gitu. Begitupun kalau kita punya bisnis, semua dihitung dengan angka, dengan profit, dengan performance. Lu ada nggak trauma sendiri dengan temen lu atau misalkan bos tuh katakanlah. tapi sebenarnya itu menjadi sebuah motivasi sebenarnya. Tapi bener kita waktu itu emang dengarnya tuh nggak enak banget gitu kan. Kan gue masih ingat juga nih kata-kata ini. Pokoknya lu ada angka, gue anggap lu kerja. Lu nggak ada angka, lu berarti nggak kerja. Bagus. Menurut lu gimana? Saat ini, lu ngomongnya saat ini menjadi seorang leader, seorang branch manager. Ya, bener nggak itu kata-kata itu? Sekarang kan ini. Ya kalau menurut saya kan kayak gitu nggak usah pakai kekerasan lah. Ya istilahnya kita sama-sama dewasa gitu ya. Kita tahu orang itu kerja pasti dari angka. Dia mau berusaha
saya pun ketika jadi seorang leader saat ini, saya tuh nggak mau dianggap sebagai mandor gitu. Jadi mandor itu kan, lu mau kemana, lu ngapain gitu kan, lu kerjanya ngapain aja. Jadi dipecut dulu anak-anak buahnya gitu kan. Nah makanya ketika saya jadi leader, saya tahu perasaan ketika di bawah itu gimana. Jadi saya nggak mau anak buah atau bawahan itu menganggap atasan itu sebagai mandor. Harus sebagai leader atau bahkan sebagai teman. Teman ya. Biasanya kalau orang yang atau partner lah ya. Ya, orang yang di bawah itu yang pernah jadi bawahan pasti dia tahu memahami gimana caranya. Makanya ada suatu kutipan kalau mau lihat pribadi seseorang itu, ya berilah dia jabatan. Pasti kita tahu orang itu. Keren. Itu dulu deh. Kalau dari nah tadi kan mau ngebahas tentang branch manager tuh kayak gimana sih? Ada apa aja gitu kan? Job desk-nya seperti apa sebenarnya? Ya paling kalau job desk branch manager sendiri kepala cabang ya. Jadi lebih memahami bukan cuma dari segi bisnis gitu loh, dari profit, dari dana keluar, biaya keluar, dari tenaga kerja. Jadi yang namanya kepala cabang itu bukan melingkup bisnis aja. Jadi kadang juga jadi HRD gitu kan untuk merekrut orang gitu kan. Kadang juga jadi finance juga gitu kan, mikirin ini kita punya dana di kantor nggak boleh minus nih gitu kan. Jadi nggak cuma bisnis gitu. Jadi saya bersyukur banget lah bisa merasakan suatu titel ini. Jadi saya banyak belajar gitu kan ketimbang sebelum-sebelumnya hanya satu produk. Jadi saya di sini bisa memahami keseluruhan bankers dan ya cuman ini ya funding. Ya, jadi nggak cuma melulu di segi bisnis. Jadi saya mengerti operasional tuh seperti apa, pelayanan seperti apa, servisnya seperti apa gitu loh. Terus cara kita di cabang, di kantor itu berbaur dengan masyarakat, dengan bupati, semuanya kita rangkul gitu. Jadi saya bersyukur banget mendapat suatu kesempatan seperti ini. Luar biasa deh. Jadi gitu guys. Jadi kalau dilihat dari casing luarnya doang, seorang branch manager itu keren banget ya. Tapi kalau kita dengerin tadi, responsibility-nya juga ngeri gitu kan. Tanggung jawabnya ngeri banget gitu. Harus bagaimana ngurusin tentang funding, lending, terus operasionalnya juga, terus service, kemudian juga jadi HRD, juga jadi finance, banyak banget kan job desk-nya. Nah, tapi kan nggak gampang gitu. Tapi ya justru itu menjadi sebuah challenge ya. Jadi kayak tertantang gitu kan ya. Jadi sebuah tantangan gitu kan. Masa gue nggak bisa jadi kayak gini doang kan gitu. Sebenarnya kita bisa ngikutin aja sih kalau kita memang. Yang penting satu, tetap belajar dan belajar, jangan berhenti belajar, bener nggak? Iya. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih tip buat seorang sales atau orang-orang yang kerja yang lagi galau, lagi down, itu apa? Kasih tip dong orang-orang yang lagi down. Kan kadang ketika ada orang yang lagi benar-benar angkanya lagi jelek gitu kan, dia langsung udahlah gue resign aja. Kasih tip tuh. Nih, karena pernah di posisi itu juga. Kagak lah. Bocorin lagi. Itu gimana tuh? Kasih tip aja gak apa-apa nih. Ya paling sedikit sih. Kita hidup kan cuma sebentar ya. Jadi kita punya manfaat apa sama orang gitu. Jadi kalau kita nyerah dengan keadaan gitu, gimana orang-orang di belakang kita yang kita support gitu. Mungkin keluarga, orang tua, saudara gitu. Jadi istilahnya semua ini kan melihat kita tuh enak gitu. Jadi istilahnya ketika kita lagi down boleh, tapi besok kita harus di atas lagi. Itulah kuncinya orang sales. Jadi nggak berlarut-larut, down-nya itu nggak boleh lama-lama. Nggak boleh apa? Istilah sekarang tuh apa ya? Apa namanya? Galau berkepanjangan. Kayak gitu galau ya, berkepanjangan. Nah, luar biasa kisah inspiratif dari temen gua nih. Ini temen gue tuh aneh banget. Dia orang Jakarta, ya kan? Waktu itu ngekos bareng gue di Jakarta, gitu kan? Ini aneh banget, gitu kan? Tapi sebenarnya ada satu lagi, 3 orang yang kita sampai saat ini alhamdulillah kita masih berteman ya, masih baik gitu kan.
Ini sebenarnya kapan-kapan kita undang juga ke sini gitu kan. Jadi kita biar tahu ceritanya bagaimana kita prosesnya dulu, terus kemudian gimana sih karirnya, terus gimana tantangannya. Kan tadi ada beberapa tantangan, kemudian ada juga ada beberapa keluhan yang kita lagi sedih-sedihnya, ya kan. Dan kasih tip juga, kasih solusinya juga. Nah ini yang luar biasa teman gue yang bener-bener from zero to hero. Jadi bener-bener dari nol banget sampai menjadi tanpa privilege ya. Kayak gitu. Pokoknya simak terus AMI Podcast. Pokoknya akan selalu mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa, yang bisa menginspiratif, khususnya di kaum milenial, kaum muda nih, yang baik-baik diambil dong, gitu kan. Kan nggak harus semuanya diambil. Misalkan dari sisi obrolan kita nggak, yang sesi negatif, ya nggak usah. Yang baik-baiknya kayak tip tadi, solutif tadi, ya semuanya kan ini gitu kan. Satu kata lagi, ada apa yang disampaikan buat netizen nih di rumah yang nonton sebelum kita akhiri nih? Ya intinya mau jadi karyawan atau pengusaha semua sama, berdasarkan performance itu kita pasti bisa menuju kesuksesan gitu ya. Itu terakhir kali dari temen gua, Abang Rian Nanda Akbar, atau kalau gua manggil itu Rian, kalau di Jepara dipanggil Akbar karena beda bendera. Jadi berbeda, mungkin ada sejarah, kalau memang ada, mungkin biasanya kan kebanyakan nama Rian kan banyak pasaran ya, bukan mall ya. Jadi nama Rian itu pasaran bukan mall gitu. Karena durasi kita sudah mepet ya, kita udah kena durasi, jadi kita cukupin sekian. Mudah-mudahan nanti ada sesi kedua, mungkin ada yang lagi menarik lagi kita akan bahas. Sebenarnya masih banyak lagi karena kita bolak-balik kita ngomongin durasi. Untuk itu kita akhiri. Terima kasih yang udah nyaksiin AMI Podcast, proses dibalik sukses. Sukses semuanya buat kalian semua dan sukses juga bagi kita semua. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.